Halo teman-teman, halo semuanya. Kita berjumpa kembali teman-teman di Rayudi Channel. Salam otomotif buat teman-teman semuanya, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitas kita semuanya, amin. Tetap semangat di tahun yang baru ini teman-teman. Video kali ini saya mau sedikit edukasi lagi ya buat teman-teman pencinta otomotif. Bagaimana caranya tuh kita mau menganalisa kerusakan pada water pump, kemudian termostat, sistem pendingin mesin ya. Lalu bagaimana ciri-cirinya kita tahu mesin mobil kita itu ada trouble yang berhubungan dengan water pump atau termostat. Intinya pada sistem pendingin mesin yang mungkin bagi sebagian teman-teman yang menonton ini ada yang belum paham ya. Jadi saya sedikit agak detail untuk menjelaskannya, karena saya utamakan kepada teman-teman yang mungkin belum paham, biar supaya kita mudah menganalisa dan cepat mengambil tindakan. Sebab pasti ada risiko pada mesin ya jika kita tidak cepat mengambil tindakan teman-teman. Jadi pada video kali ini saya edukasi lagi buat teman-teman semuanya. Disimak aja sampai selesai, mudah-mudahan teman-teman nanti mendapat poin dari video ini. Oke teman-teman, sekarang jangan lupa teman-teman untuk bantu dukung Rayudi Channel untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Saya minta dukungannya supaya kita tetap semangat berbagi hal-hal yang positif di publik teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe Rayudi Channel. Rayudi Channel. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya teman-teman. Jadi di mobil kita itu kan ya, semua mobil pasti ada namanya sistem pendingin mesin. Apakah menggunakan air, sistem pendinginnya secara umum menggunakan air ya. Ada juga yang hanya menggunakan oli. Contohnya VW ya, VW kodok itu tidak menggunakan radiator ya, hanya menggunakan pendingin oli, kemudian diputar pakai blower. Tapi pada umumnya rata-rata mesin mobil ya, mau diesel mau bensin pasti menggunakan sistem pendingin. Nah, sistem pendingin itu kan bermula dari namanya radiator. Nah, supaya teman-teman lebih paham ya, saya akan coba menggambar di sini sederhana aja. Ya, gambar sederhana. Ini buat teman-teman yang masih pemula mungkin, atau yang masih dalam tahap belajar, atau mungkin yang betul-betul kepengen tahu ya. Hanya sebagai gambaran saja buat teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Ya, di mobil itu kan ada, kita sebut namanya radiator begini ya. Di sini aja nih radiator ya teman-teman, kira-kira ya, ini ilustrasi aja teman-teman ya, sorry gambarnya kalau nggak bagus. Kemudian kan di sini ada pipa-pipa kecil ya, banyak di sini kan. Nah, kemudian di sini juga pasti ada namanya kipas pendingin ya. Ada yang menggunakan kipas konvensional yang mobil dengan mesin bermadap ke depan, ada juga yang menggunakan kipas electric fan secara otomatis. Kemudian di atas sini ada satu selang, kemudian di bawah sini ada satu selang lagi. Oke ya, di sini tempat pengisian air radiator. Kemudian di sini ada tabung reserve cadangan air radiator yang hanya boleh sampai di batas maksimal. Oke ya. Setelah itu selang yang bawah ini akan masuk langsung ke, ada yang bisa langsung masuk ke water pump, ada yang masuk ke blok mesin langsung, beda-beda. Tetapi ada juga yang melewati namanya termostat, bisa di sini, bisa di atas sini. Jadi terserah desain mesin mobil seperti apa. Ini hanya gambaran ya. Kemudian nanti kan masuklah di sini namanya cylinder head atau deksel. Air tersirkulasi lah di sini semuanya dan kembali ke sini. Dan ada beberapa selang bypass ya untuk yang lainnya. Oke. Di sini di depan mesin itu ya, ada namanya water pump atau pompa air yang diputar oleh fan belt tali kipas, betul ya. Nah, saat fan belt berputar, maka puli water pump akan ikut berputar. Setelah itu air akan tersirkulasi. Nah, kira-kira begini teman-teman ya. Jadi sumber air itu ada di radiator dulu ya, tempat kita mengisi. Setelah hidup mesin, water pump bekerja, maka air akan tersirkulasi. Jadi fungsi water pump itu adalah untuk mensirkulasikan air pada mesin ya. Awalnya dari radiator, masuk ke blok mesin dan cylinder head, dan setelah itu kembali lagi ke radiator. Oke, sekarang kita ke sini lagi teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini ada dua contoh water pump. Ini untuk VW. Ini contoh, ini buat VW ya. VW Golf. Ini dia ada pakai switch gini, pakai sensor. Jadi dia nggak beban.
Jadi saat dimana mesin hidup ya, ini belum berputar nih, harus dikasih setrum dulu. Begitu setrum sensor masuk ke sini baru ini cetek, ini berputar teman-teman, seperti itu. Jadi mirip-mirip kayak kompresor AC ini ya. Ini rusak ya, ini buat VW. Nah ini lagi contoh satu buat Innova diesel. Nah lubang indikator ini ya untuk memberitahu atau memberi tanda ya, kalau di sini sudah mulai ada air yang menetes, mulai basah di sini, ada kuning-kuning ya, kayak coklat-coklat gitu kayak gini nih. Itu berarti water pump ini sudah mengalami namanya kebocoran pada bagian seal yang ada di dalam sini teman-teman. Nih dalam sini tuh ada seal ya. Tuh. Jadi ini yang teman-teman harus pahami. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apa water pump ini bermasalah atau tidak? Ya, pertama ya, ciri paling pertama itu ya, secara umum ya teman-teman, air radiator itu akan mulai berkurang. Jadi ya, berkurang. Yang kedua, suara mesin terdengar agak berisik. Ini secara umum ya, secara umum ini. Ketika mobil teman-teman mulai mengalami namanya kekurangan air radiator, sering suka menambah setiap hari, maka teman-teman perlu mencurigai ya, salah satu penyebabnya bisa disebabkan dari sini. Sekalipun di sini banyak keterkaitan ya, ada radiator yang tadi ya kan, ada termostat, ada selang-selang ya kan, macam-macam. Tetapi salah satu faktor yang membuat air berkurang selain dari radiator dan selang, ini dari sini water pump. Nah biasanya dia diawali itu dari mulai oteknya ini nih. Nah ini contoh ya, ini contoh, dia otek ke sini nih, oblak. Nah coba lihat ya, nih. Nah ini biasanya akan menimbulkan suara yang keras awalnya, dengar ya, dengar gak? Nah ini, nah awalnya akan terdengar suara keras. Jadi diawali dulu dengan suara keras, ada suara berisik pada mesin, tiba-tiba mesin kita berubah. Apalagi mobil bensin ya, itu ketahuan banget. Kalau diesel mungkin masih agak bisa saru-saru gitu, tapi kalau bensin nggak bisa, langsung ketahuan. Kemudian diawali dari sini, setelah itu air mulai bocor. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Ketika mobil teman-teman itu udah mulai mengalami namanya kebocoran air pada radiator ini, ya udah mulai berkurang, udah mulai di sini kan ada tabung, di sini kan tabung serep ya, serep buat pengisian air. Ada batas minimal di bawah sama batas maksimal. Kita kan hanya boleh mengisikan sampai sini nih, ya tidak boleh lebih. Ketika air ini sudah pindah ke sini berkurang, maka waspada teman-teman. Ini sudah menunjukkan gejala-gejala ada terjadi kebocoran, dan sangat berkemungkinan itu bocor pada water pump. Jadi teman-teman harus cepat-cepat membawakan mobil teman-teman ke bengkel ya. Karena kenapa? Resiko kalau sampai water pump ini sudah bocor, sudah berisik dan kita tidak mengganti, otomatis air yang ada di sini akan habis berkurang. Apa dampaknya? Mesin akan mengalami namanya overheating atau mesin panas berlebihan. Nah ini teman-teman harus paham ya, ketika mobil itu panas berlebihan, lampu indikator di panel sudah menyala merah itu, atau pakai jarum meteran ampere sudah sampai dihajar terus, mesin mati mendadak. Yang terjadi apa? Mobil kita jebol di sini, namanya cylinder head. Di sini ada packing nih ya, jebol packing sini ya, air bisa bercampur sama oli ya, blok mesin bisa melengkung. Nah cylinder head bisa melengkung juga. Akhirnya gara-gara kita tidak paham, maka mobil kita harus turun mesin. Padahal kalau kita langsung menangani dari awal, ya hanya cukup mengganti water pump saja. Harga water pump misalnya 500.000, ongkos jasa pekerjaan berapa? Hanya itu sebetulnya, ya kan? Nah jadi teman-teman harus paham ya, kalau kerusakan pada mesin itu semua saling keterkaitan, apalagi berhubungan dengan suhu mesin. Dan satu hal lagi, ini namanya termostat ya. Sebelum air itu tersirkulasi terus oleh water pump ya, ini dia masih menutup nih termostat nih. Di sini cuma ada lubang kecil saja nih buat sirkulasi air sama selang bypass. Nih, satu nih. Dia lewat sini sama ada selang bypass, sama di sini ada karet nih. Ini masuk ke blok mesin, kemudian masuknya selang. Setelah ini terbuka, termostat terbuka, maka air akan tersirkulasi, berputar di radiator. Ya, didinginkan radiator pakai kipas. Apakah kipas fan atau kipas konvensional ya kan. Kemudian ini suhu mesin turun di bawah 80-90 derajat, ini menutup lagi, begitu terus. Jadi ini dua-duanya ya sangat penting perannya.
baik itu water pump maupun termostat. Hanya perbedaan kerjanya yang berbeda, maksudnya hanya dua ini berbeda, tugasnya beda-beda, tapi saling keterkaitan teman-teman. Nah jadi teman-teman, di video kali ini sedikit saya berbagi ya buat teman-teman, supaya teman-teman tetap waspada ketika mengalami namanya ada gejala kerusakan yang bisa menimbulkan atau berisiko merusak nanti mesin mobil kita teman-teman ya. Nanti di video-video berikutnya kita akan berbagi lagi hal-hal yang positif yang lain buat teman-teman semuanya. Intinya teman-teman sudah dapat bisa menangkap poin ini untuk kita tetap melihat ciri-ciri kerusakan, mulai dari berisik, suara mesin kasar, air berkurang, fan bell mulai bunyi. Nah itu hati-hati teman-teman ya, segera periksakan ke bengkel mobil teman-teman supaya terhindar dari namanya overhaul. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke sini dan menonton. Semoga video ini berguna, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, salam sukses dan salam otomotif. Tetap semangat di tahun yang baru teman-teman. God bless teman-teman. Bye.